Yang jelas waktu itu Andi ini ada di sebuah rumah. Rumah ini terlihat sangat besar sekali, sangat mewah dan megah. Ternyata pemilik rumah ini perawakannya tinggi besar. Beliau ini tua, tapi masih kelihatan ganteng. Pakaiannya itu pakaian Jawa tapi khas Jawa kuno. Ada suara dak, 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 yang artinya bagian mulut barongan itu nutup dan buka dengan sendirinya. Nah, padahal sudah jadi kebiasaan ketika barongan itu tidak dimainkan dan dipajang di dinding, barongan ini sebenarnya mulutnya itu selalu diikat dengan kain, dan kain itu biasanya berwarna kuning. Kadang-kadang juga ada yang mengikat barongan ini dengan kain kafan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Andi yang asalnya dari Kediri, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Andi. Jadi di sini Andi ini ingin membagikan pengalaman pribadinya yang dulu pernah dialami Andi dan juga kakaknya yang bernama Tole. Nah, Andi sekeluarga ini bisa dibilang keluarga yang sangat memegang erat budaya Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang ada di Kediri, Jawa Timur. Andi ini punya kakek. Biasa mereka memanggil kakeknya ini dengan panggilan Mbah Kung. Dan Mbah Kung ini adalah sosok yang dikenal orang sebagai sosok yang nasionalis, disiplin, dan juga tegas. Dan memang benar, kata orang-orang itu benar. Mungkin dikarenakan Mbah Kung ini adalah dulunya seorang veteran perang pada masa penjajahan Belanda. Dan Mbah Kung juga bisa dikatakan salah satu orang kepercayaan komandan beliau pada waktu itu. Dan Mbah Kung ini juga sering dijuluki orang-orang dengan julukan Mbah Demang. Dalam artian, beliau ini dianggap sebagai sosok ketua desa. Jadi Mbah Kung ini, beliau sering dimintain tolong oleh kerabat maupun tetangga di sekitar desa, bahkan sampai keluar desa. Nah, biasanya orang-orang ini meminta tolong kepada Mbah Kung untuk menyembuhkan orang-orang yang kesurupan. Bahkan ketika ada anak-anak yang sawanan, sawanan ini adalah banyak diartikan sebagai penyakit ringan yang biasanya menimpa anak kecil. Tapi dalam masyarakat Jawa, sawanan juga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan makhluk halus yang menempel pada anak-anak. Biasanya orang-orang ini menyebut dengan sawanan. Jadi di sana itu masih sering terjadi. Ada anak-anak yang tiba-tiba nangis semalaman disertai demam yang sangat tinggi. Nah, biasanya mereka itu akan berhenti nangis dan demam yang mereka alami itu juga akan turun
setelah mereka ini disuwuk. Disuwuk itu mereka akan minum air putih yang sudah didoakan. Nah, jadi orang-orang di sana itu selalu mempercayakan hal ini kepada Mbah Kung. Semua orang itu nggak heran dengan kelebihan yang dimiliki Mbah Kung ini dikarenakan mereka tahu bahwa Mbah Kung memang selalu khusyuk dalam beribadah. Jadi beliau ini selain taat beribadah juga selalu memegang erat budaya dan juga ilmu-ilmu Jawa kuno. Nah, terutama dalam hal pengobatan dan juga permasalahan yang erat hubungannya dengan hal-hal gaib. Jadi pendapat-pendapat positif tentang Mbah Kung ini disampaikan langsung oleh orang-orang yang paham sekali tentang Mbah Kung. Dan juga dari mereka yang anak-anaknya dulu pernah disembuhkan oleh Allah tentunya melalui Mbah Kung. Nah, singkat cerita, sewaktu Andi ini masih anak-anak, waktu itu kalau nggak salah dia usianya sekitar 8 tahunan. Andi ini lagi main-main di halaman belakang rumah. Jadi di belakang rumahnya itu ada sebuah sumur tua. Dan di samping sumur itu banyak sekali pepohonan-pepohonan. Nah, Andi sering banget main di situ dan dia juga sering nengok ke dalam sumur sambil terus melongo. Jadi posisi kakinya waktu itu agak jinjit dan melihat ke bagian bawah sumur yang waktu itu selalu digenangi air. Yang dilakukan Andi di sumur itu, dia senang melempar batu-batu kecil atau kerikil. Ini batu-batu kerikil itu dilempar ke dalam sumur, dia senang banget melakukan hal itu. Dan ketika batu-batu ini menyentuh air di dalam sumur dan menimbulkan suara brung, brung. Nah, pas dalam situasi seperti itu, dia senang banget mendengarkan suara blung, blung. Itulah kenapa akhirnya Andi ini sering banget main-main ke sana dan dia selalu melempar batu ke dalam sumur itu. Ya mungkin karena waktu itu dia masih terbilang anak-anak yang notabene masih senang main-main, apalagi dengan hal-hal baru semacam itu. Nah, singkat ceritanya, Mbah Kung ini bertugas di Surabaya. Kadang seminggu sekali beliau pulang kembali ke Kediri. Nah, pada waktu itulah Mbah Kung pada saat baru pulang dari Surabaya, seperti biasa Andi itu senang banget mengetahui kedatangan Mbah Kung. Dia sambutlah Mbah Kung itu dengan ceria. Apalagi setiap kali beliau ini pulang, Mbah Kung itu selalu bawa oleh-oleh untuk semua orang, terutama untuk Andi ini, cucu kesayangannya itu. Nah, siang hari itu seperti biasa, Andi menuju ke halaman belakang rumah. Di sana dia main di dekat sumur. Nggak tahu kenapa Andi ini selalu tertarik dengan sumur tua itu. Andi pun akhirnya memulai permainannya itu. Ya biasa seperti sebelum-sebelumnya, batu-batu kerikil itu dikumpulkan, terus dia lempar satu persatu ke dalam sumur sambil dia menikmati suara batu yang kecemplung air. Blung, blung, dia menikmati itu. Nah, semakin dia ini mendengar suara itu semakin keras, semakin serulah permainan itu. Dia lempar sekali lagi batu-batu itu ke dalam sumur. Dari mulai batu kerikil ukuran kecil, sampai dengan ukuran batu yang lumayan besar. Nah, tiba-tiba pas lagi asik-asiknya Andi ini main di sumur, Mbah Kung itu manggil Andi. "Le, ayo masuk rumah, jangan di situ. Jangan main di situ, ayo tidur aja, Mbah Kung yang kelonin." Jadi Mbah Kung itu ngajak Andi untuk tidur. Andi pun mengiyakan perkataan kakeknya itu, dia pun masuk bersama Mbah Kung menuju ke rumah. Nah, beberapa hari kemudian, Mbah Kung itu sudah mulai bersiap kembali ke Surabaya untuk bertugas. Dan sebelum beliau berangkat, Mbah Kung selalu ngasih uang ke Andi buat jajan, katanya seperti itu. Dan ini biasa dilakukan Mbah Kung. Disinilah waktu itu Mbah Kung ini ngomong ke Andi, "Le, kalau main-main di depan saja yo. Di belakang itu banyak nyamuk." Nah, Mbah Kung sempat ngomong seperti itu ke Andi. Yang ada di pikiran Andi waktu itu memang benar kata Mbah Kung, di belakang rumah itu memang banyak sekali nyamuk. Karena di belakang rumah itu memang kondisinya lumayan luas dan banyak sekali tumbuh-tumbuhan seperti tanaman mangga, nanas, bambu, dan lain sebagainya. Akhirnya Andi pun menuruti kata-kata dari Mbah Kung itu. Singkat cerita, di lain hari, Andi mulai bingung mau ngapain. Karena ada larangan dari Mbah Kung untuk dia main ke belakang rumah, dia akhirnya bingung ini mau ngapain lagi. Padahal
permainan ini adalah permainan yang benar-benar disukai Andi, melempar batu kerikil ke dalam sumur itu. Nah, karena Adi ini sudah nggak tahan, dia sudah benar-benar nggak bisa nahan, pengen main ke belakang. Akhirnya Andi pun langsung beranjak dari tempat duduk, dia langsung berjalan menuju ke halaman belakang rumah. Tapi waktu itu agak berbeda. Dia tiba-tiba sekilas mendengar suara mbakungnya. "Le, kan Bakung wis kondo, aja dolanan ning kono. Bakung ditegur karo wonge." Artinya kira-kira, "Le, kan Bakung sudah bilang jangan mainan di situ. Ini Bakung ditegur sama orangnya." Nah, setelah mendengar suara Bakung, antara sadar dan nggak sadar, Andi ini langsung duduk. Dia duduk di sebuah lincak. Lincak itu adalah kursi panjang yang terbuat dari anyaman bambu. Dia duduk di sana. Dan pada waktu Andi ini duduk di situ, seketika itu juga dia merasakan seakan-akan angin itu berhembus sepoi, lembut sekali. Langsung Andi ini merasakan ngantuk yang luar biasa. Disitulah akhirnya dia mulai berbaring dan mulai tidur sangat lelap. Dia sendiri gak sadar waktu itu apakah dia mengalami mimpi atau apa. Yang jelas waktu itu Andi ini ada di sebuah rumah. Rumah ini terlihat sangat besar sekali, sangat mewah dan megah. Ternyata pemilik rumah ini perawakannya tinggi besar. Beliau ini tua, tapi masih kelihatan ganteng. Pakaiannya itu pakaian Jawa tapi khas Jawa kuno. Nah, Andi ini bisa melihat dari gerakan bibir sang pemilik rumah ini dan juga suara yang keluar dari bibirnya, beliau itu kira-kira ngomong "Nyuwun sewu", tapi bicaranya itu nggak fasih, terdengar agak cadel dan nggak jelas. Nah, seperti halnya kalau kakek-kakek yang ngomong tanpa gigi, jadi ngomongnya itu seperti kesusahan dan juga cadel. "Nyuwun sewu". Nah, disitulah beliau ngomong sesuatu, tapi suaranya ini samar-samar. Dan akhirnya sulit sekali untuk dimengerti oleh Andi. Tapi Andi ini coba memahami kalimat beliau itu dengan cara menerka-nerka dari gerakan bibir dan juga suara yang keluar. Ditambah lagi, waktu itu Andi ini masih bingung dia ada di mana. Belum sempat beliau itu menuntaskan kalimatnya, Andi langsung tanya ke beliau, "Duh, saya ini di mana?" Nah, dengan pembawaan beliau yang waktu itu beliau ini terus ngomong, akhirnya beliau itu diam. Beliau diam dan langsung mencoba mendengar ucapan dari Andi. Akhirnya beliau ini, sosok kakek-kakek ini ngomong, "Saya temannya Mbah Kung kamu. Tapi kamu dititipkan di sini. Kamu mau apa? Biar Mbah siapin." Nah, kira-kira beliau ini ngomong seperti itu. Masih dengan bahasa yang kurang bisa dimengerti. Karena beliau itu pengucapannya agak cadel. Nah, dalam hati Andi waktu itu, oh alah, ternyata temannya Bakung. Nah, setelah tahu bahwa sosok kakek-kakek ini adalah teman Bakungnya, Andi pun agak lega. Andi langsung bilang ke kakek ini, "Saya Andi, Mbah, cucunya Bakung." Lah, "Mbah niki sinten? Kakek ini siapa?" Nah, terus si sosok kakek-kakek ini bilang, "Aku Mbah Wole. Wis, saiki sampean pengen dolanan apa tak tukokno." Si kakek-kakek ini ngomong, "Sudah, sekarang kamu mau mainan apa? Biar aku belikan." Nah, mendengar itu senenglah Andi. Dia langsung menjawab dengan menggebu-gebu dan meminta mainan mobil-mobilan. Mobil-mobilan Mbah Wo. Akhirnya seketika itu juga, sosok Mbah Wo ini langsung mengambilkan mobil-mobilan yang diminta oleh Andi. Jadi terlihat tangan beliau itu hanya berbelok sedikit, terus ngambil di belakang beliau itu mobil-mobilan. Andi sendiri nggak sempat mikir bahwa ini ngambil mobil-mobilan dari mana. Yang jelas, pada waktu Andi minta mobil-mobilan, mobil-mobilan ini langsung ada di depannya. Dan akhirnya dia langsung memainkan mobil-mobilan itu. Setelah beberapa saat dia puas main mobil-mobilan, Andi langsung merasa sangat lapar. Terus dia ngomong lagi ke Mbah Wo, "Mbah, saya lapar, Mbah. Apa ada makanan ya, Mbah, di rumahnya Mbah Wo?" Nah, Mbah Wo ini bilang, "Yo pasti ada, Tole.
buat cucuku tercinta pasti ada. Kamu mau makan apa? Biar Mbah siapkan. Jadi Mbah Wo ngomong seperti itu. Dan Andi pun jawab, saya pengen ayam goreng, Mbah. Oh iya, sebentar ya. Mbah Wo ambilkan. Nah, sekali lagi tangan Mbah Wo itu bergerak sedikit. Terus tiba-tiba sudah ada ayam goreng yang lezat di depannya Andi. Nah, singkat cerita, setelah Andi ini makan dengan lahap makanan itu, dia mendengar ada suara orang adzan. Tapi suaranya itu terdengar sangat jauh sekali. Nah, disinilah untuk pertama kalinya Andi itu ngelihat ke arah luar rumah Mbah Wo. Ternyata di luar rumah Mbah Wo itu terlihat gelap. Nah, Andi dalam batinnya sempat berpikir, waduh, gak kerasa sudah maghrib. Terus dia pun ngomong ke Mbah Wo, Mbah Wo, bisa antar saya pulang gak, Mbah? Nanti aku dicari ibu, Mbah. Tapi Mbah Wo waktu itu bilang, sudah gak apa-apa. Ibumu ini lagi repot. Makanya kamu dititipkan sini sama Mbah Kungmu. Nah, Andi pun diam. Dia percaya waktu itu dengan kata-kata Mbah Wo. Akhirnya Andi pun melanjutkan mainan di sana. Dan pada saat lapar, setiap Andi ini minta apapun, selalu langsung tersedia makanan yang enak-enak di depannya. Dan gak lama setelah itu, dia nggak tahu waktu itu jam berapa. Yang jelas suasana di luar rumah Mbah Wo itu terlihat gelap. Sepi, sunyi. Seolah-olah Mbah Wo ini tinggal sendirian di tempat itu. Nah, tiba-tiba pada saat yang seperti itu, Andi ini dengar ada suara bakungnya. Suara bakung ini manggil-manggil namanya Andi. Le, Andi. Nah, Andi kowe le. Dia dengar. Dia paham betul kalau itu adalah suara bakungnya. Nah, pas Andi ini mendengar suara bakungnya manggil-manggil namanya itu, Andi ini malah ngerasa deg-degan. Dia malah takut nanti kalau dia dimarahi sama ibu dan juga bakungnya. Akhirnya di situ Andi ini tanya lagi ke Mbah Wo, Mbah, itu ada suara bakung sama ibu saya manggil-manggil saya, Mbah. Dan Mbah Wo ini bilang, ya wis, kalau gitu kamu tidur aja, Le. Andi langsung tidur waktu itu. Dia pun tidur lelap. Dan tiba-tiba pas Andi ini kebangun, Andi ini sudah ada di kamar tidurnya sendiri. Dan di situ ternyata sudah ada bakungnya. Dia lihat ke arah luar jendela. Ternyata hari waktu itu sudah sore. Tanpa bertanya, bakung ternyata menjelaskan sesuatu yang terjadi dengan Andi. Bakung ini ngomong ke Andi, kan bakung sudah bilang, Le, jangan main di belakang rumah. Mainnya di depan rumah saja. Nah, bakung itu menjelaskan ke Andi sendiri masih bingung. Andi ngomong ke bakung dengan polosnya waktu itu Andi yang masih anak-anak. Andi bilang, tapi bakung, Mbah Wo itu baik loh bakung. Banyak mainan di rumah Mbah Wo. Dan di sana juga banyak makanan. Nah, terus bakung ini nimpali lagi. Iya, bakung tahu kalau Mbah Wo itu memang baik. Tapi Mbah Wo itu nggak seperti kita, Le. Kamu tahu kan, barongan yang ada di depan rumah itu, yang bakung gantung di dekat jendela itu, kamu tahu? Nah, Andi tanya, emang kenapa, Mbah? Karena Andi tahu memang ada barongan yang diletakkan di dinding rumah Andi. Barongan ini memang digunakan sebagai hiasan oleh bakung dan diletakkan di sana. Dan bakung menjawab sekali lagi, lah, Mbah Wo itu rumahnya di situ, Le. Akhirnya di situ kagetlah Andi. Setelah dijelaskan oleh bakung bahwa ternyata Mbah Wo ini menempati sosok barongan yang ada di dinding depan rumah Andi, Andi pun langsung heran, kaget. Terus bakung ini melanjutkan ceritanya. Dulu bakung ini juga sempat seperti kamu pada waktu kecil. Karena barongan dan sumur itu sangat berkaitan, Le. Dulu Mbah Buyutmu itu sering main kuda lumping, beliau jadi seorang barongan. Nah, dalam barongan itu ada sosok yang bernama Mbah Wo. Mungkin orang sekarang menyebutnya Suntren. Nah, dari cerita-cerita Bakung ini, Bakung juga bercerita bahwa barongan ini sebenarnya dulu sempat dibuang dan dilarung. Barongan ini dibawa menuju ke Sungai Brantas dan dibuang di sana untuk dilarung. Tapi ternyata nggak lama kemudian, barongan ini selalu kembali di tempat asalnya dan
masih tergantung sama di dinding itu. Andi waktu itu cuma heran dan masih bingung dengan apa yang dia alami. Nah, singkat cerita, hari pun mulai beranjak malam. Disinilah Bakung cerita-cerita tentang Bawo itu. Le, kamu tahu ndak ini hari apa? Hari Minggu, Mbah. Bakung pun bilang sekali lagi, Le, kamu ini sudah menghilang 2 hari. Andi waktu itu bingung. Hilang gimana? Perasaan Andi ini nggak kemana-mana. Yang dia lakukan cuma tidur dan main-main ke rumah Bawo. Ternyata Bakung menjelaskan, hari Sabtu sore, ibunya Andi itu sudah nyuruh bapaknya Andi untuk ke Surabaya menemui Bakung. Ternyata Bakung cerita, bapakmu itu ke Surabaya, cuma mau ngasih tahu Bakung bahwa kamu ini sudah hilang dari siang hari di hari Jumat. Nah, pas Bakung tahu kalau kamu hilang, langsung waktu itu juga Bakung ini izin ke pimpinan supaya Bakung bisa pulang lebih awal dari hari yang ditentukan. Akhirnya Bakung pun pulang. Bersama bapakmu Bakung pulang ke Kediri dan begitu sampai di rumah, hari Sabtu malam, Bakung itu langsung menuju ke belakang rumah. Disitulah beliau akhirnya mendekat ke sumur dan beliau itu mulai melakukan ritual-ritual kecil. Ternyata yang dilakukan Bakung, waktu itu Bakung ini mencoba berkomunikasi dengan sosok Bawo. Nah, di situ Bakung ini meminta kepada Bawo supaya Bawo segera memulangkan Andi. Akhirnya di hari Minggu setelah adzan subuh itu berkumandang, Andi itu dikembalikan. Dia tiba-tiba terlihat tertidur pulas persis di samping sumur tua itu. Padahal sebelumnya nggak terlihat sama sekali. Nah, setelah itulah akhirnya Bakung memindahkan Andi ke kamarnya dan disitulah akhirnya Andi ini tertidur sangat lelap. Dan pada saat sore hari, di hari Minggu, Andi kebangun dan diceritakan cerita ini. Nah, singkat ceritanya, pada saat Bakung itu jatuh sakit, kakaknya Andi, Mas Tole yang waktu itu berada di perantauan, dikabari oleh sanak keluarganya bahwa Bakung lagi sakit dan Bakung ini mengharapkan semua anak dan semua cucu-cucunya itu kumpul di sana. Bakung itu seperti sudah punya firasat kalau beliau ini akan meninggal. Akhirnya berkumpullah mereka semua, keluarga yang ada di sana kumpul untuk menjaga dan terus merawat Bakung. Dan ternyata takdir berkata lain. Bakung pun harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, setelah beberapa tahun kepergian Bakung, Mas Tole ini mulai mempertanyakan perihal barongan yang bernama Bawo itu. Dan Andi inilah yang akhirnya disuruh Mas Tole untuk menceritakan semua. Nggak tahu kenapa, Mas Tole ini mempercayai bahwa wangsit barongan itu dititipkan ke Andi. Waktu itu usia Andi ini sekitar 16 tahun dan Andi mulai bercerita tentang semua yang dia alami, diceritakan semua ke Mas Tole. Dan Mas Tole pun juga cerita, pada waktu Mas Tole ini berada di perantauan, dia pun sebenarnya belajar kepada seorang guru. Dia sengaja belajar itu untuk memahami arti dari barang-barang peninggalan dari kakek buyutnya, termasuk barongan itu. Nah, singkat cerita, setelah Mas Tole mendapatkan pekerjaan di Kediri, Mas Tole pun merasa lebih dekat dengan Andi. Memang Andi sendiri juga merindukan sosok kakaknya itu yang selama bertahun-tahun lamanya sebelumnya berada di perantauan. Dan waktu pun berlalu, ternyata Mas Tole itu menggali informasi perihal barongan Bawo tersebut. Andi itu bilang sejujurnya tentang hal yang berkaitan dengan Bawo. Ini semua diceritakan ke Mas Tole. Dan mungkin hal inilah yang membuat Mas Tole akhirnya mencari tahu lebih dalam lagi tentang sosok barongan bernama Bawo itu. Nah, pada satu malam yang sunyi, pada saat semua keluarganya ini mulai tidur, mereka ini dengar barongan itu bunyi sendiri. Jadi di barongan itu ada suara-suara lonceng kelintingan khas dari barongan itu, dan tiba-tiba lonceng barongan ini berbunyi dengan sendirinya, kerincing, 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 kerincing. Dan gak cuma itu, ternyata mereka juga mendengar ada suara dak, 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 yang artinya bagian mulut barongan itu nutup dan buka dengan sendirinya. Nah, padahal sudah jadi kebiasaan ketika barongan itu tidak dimainkan dan dipajang di dinding,
barongan ini sebenarnya mulutnya itu selalu diikat dengan kain. Dan kain itu biasanya berwarna kuning. Kadang-kadang juga ada yang mengikat barongan ini dengan kain kafan. Jadi artinya mulut barongan ini selalu diikat. Nah, setiap malam Andi, ibu, bapak, dan adik-adiknya itu selalu mendengar suara itu, suara barongan yang berbunyi dengan sendirinya. Tapi setiap kali barongan ini bunyi dan bergerak sendiri, mereka itu sering mengabaikan. Karena mungkin mereka sudah terbiasa dengan hal itu, mereka akhirnya mencoba mengabaikan dan membiasakan diri. Nah, dulu, sewaktu Mbakung ini masih ada, hal-hal semacam ini itu sering terjadi. Nah, kalau sudah dalam situasi yang seperti itu, situasi di mana barongan ini bunyi dengan sendirinya dan mulutnya menganga-nganga sambil mengeluarkan suara dak 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 dak, itu Mbakung selalu langsung menuju ke sana. Beliau menyalakan dupa dan baunya itu begitu semerbak harum. Nggak lupa beliau juga meletakkan kopi dan sebatang rokok di bawah barongan Bawo itu. Entah tujuan Mbakung itu apa, yang jelas setiap kali barongan ini berbunyi, Mbakung itu selalu menyajikan hal-hal semacam itu. Nah, singkat cerita, pada suatu hari Mas Tole ini ngajak Andi ke sebuah rumah. Rumah ini masih di area-area Kediri. Letak rumah ini ada di samping sungai. Tapi waktu itu Andi ini nggak tahu persis lokasinya. Mereka waktu itu sengaja bawa barongan Bawo itu dan mulut barongan ini masih terikat. Di sini rupanya Mas Tole itu ngajak Andi menemui seorang mbah-mbah, bisa dikatakan pelaku spiritual. Sebut saja namanya itu Mbah Miran. Nah, Mas Tole pada waktu datang ke sana, beliau mengucap salam lalu mencium tangan dari Mbah Miran ini. Nah, Andi pun juga disuruh melakukan hal yang sama. Akhirnya Andi pun juga ikut salim. Waktu itu sudah sekitar jam 12:30 dini hari. Nah, Mbak Miran ini sempat tanya ke Mas Tole, "Kamu ini ngajak siapa? Kenapa kok kamu itu kesini bawa rewang, bawa teman?" Nah, di situ Mas Tole ini menjelaskan, "Ini adik saya, Mbah. Kamu itu ngapain bawa-bawa adik? Siapa yang suruh kamu itu bawa teman?" Jadi seolah-olah di situ Mbak Miran ini kayak nggak setuju atas kehadiran Andi. Tapi mau bagaimana lagi, kondisi Andi sudah ada di situ. Akhirnya mereka pun dipersilakan masuk menuju ke belakang. Di situ ternyata di belakang rumah Mbak Miran, mereka diajak ke sebuah ruangan. Di sana mereka disuruh duduk melingkar. Jadi mereka bertiga duduk melingkar di tempatnya Mbak Miran. Andi di situ melihat ada sajen. Sajen ini begitu lengkap. Ada ayam ingkung, kembang setaman, kemenyan, dupa, kopi, dan juga sebatang rokok, dan ada satu lembar kain kafan baru. Nah, sebenarnya Andi sendiri ini sama sekali nggak paham tentang apa yang mau mereka lakukan. Itu Andi nggak paham. Andi ini sempat memperhatikan Mas Tole dan juga Mbak Miran itu ngomong sesuatu, tapi mereka ngobrol itu dengan pelan sekali suaranya. Jadi waktu itu samar-samar Andi cuma menangkap pembicaraan mereka yang kira-kira itu begini. "Adikmu apa kuat kalau lihat barang-barang gaib? Atau jangan-jangan kamu itu yang bawa adikmu ke sini? Kamu yang takut ya sebenarnya." Jadi Mbak Miran sempat ngomong seperti itu ke Mas Tole. Akhirnya Mas Tole menjelaskan, "Gini loh Mbah, yang kenal barongan ini ya adik saya ini Mbah." Di situ akhirnya Mbak Miran ini cuma manggut-manggut, dan singkat cerita Mas Tole dan juga Mbak Miran ini mulai merapalkan mantra-mantra yang waktu itu sedikit pun Andi ini nggak mengerti dan nggak memahami. Seingat Andi, waktu itu dia disuruh untuk memejamkan mata dan dia itu duduk melingkar dengan mereka. Nah, belum lama setelah mereka ini duduk dan memejamkan mata, tiba-tiba Andi itu mencium bau bangkai. Bau bangkai ini tercium sangat busuk sekali. Dan akhirnya secara spontan, Andi itu langsung ngasih tahu Mas Tole. Tapi posisi waktu itu mereka ini masih dalam keadaan mata yang terpejam. Jadi dengan posisi seperti itu, Andi ini mendekat ke arah Mas Tole. Terus dia ngomong, "Mas, kok bau bangkai ya Mas?" Nah, tiba-tiba pas waktu Andi ngomong seperti itu, dia juga mendengar ada suara. Suara ini terdengar berat sekali. Opo, suaranya kencang banget dan suaranya berat seperti itu.
Saking kagetnya Andi waktu itu, dia otomatis langsung buka mata. Dan ternyata di depan Andi persis itu ada sosok Bawo. Sosok kakek tinggi besar yang dulu pernah ditemui Andi. Nah, tampilan Bawo waktu itu masih sama seperti yang dulu. Pada saat Andi ini ketemu dengan Bawo, beliau perawakannya tinggi besar dan juga memakai pakaian khas Jawa kuno. Bawo itu berpenampilan seperti itu. Tapi waktu itu, sosok Bawo ini mulutnya kebuka, menganga, dan terlihat lebar banget. Langsunglah, Andi ini badannya gemetaran. Saking takutnya waktu itu, dia itu langsung lemes. Dan dia sudah nggak ingat lagi waktu itu. Ternyata belakangan, Andi tahu, waktu itu dia ini ternyata pingsan. Nah, singkat cerita, pas waktu Andi ini bangun, dia lihat waktu itu sudah menunjukkan bahwa ini sudah menjelang subuh, sekitar jam 4-an subuh. Jadi waktu itu Andi ini masih tetap diam. Dia masih menyimpan ketakutannya itu. Dia simpan, dia diam. Malam itu dia cuma diam dan dia masih ngelihat di situ Mas Tole dan juga Mbak Miran ini masih ngobrol. Dan gak lama kemudian mulailah terdengar suara adzan subuh. Dan akhirnya mereka berdua, Andi dan juga Mas Tole ini memutuskan untuk kembali pulang. Nah, singkat cerita, setelah sampai di rumah, disitulah Andi ini baru cerita ke Mas Tole tentang kejadian yang dialami semalam. Di situ Andi cerita bahwa dia ngelihat sosok Bawo dan mulut Bawo itu menganga lebar. Ternyata Mas Tole itu menjawab dengan nada yang gak percaya. Alah, gak ada gitu-gitu. Itu cuma halusinasimu aja. Nah, padahal Andi ini menjelaskan ke Mas Tole bahwa yang dilihat Andi itu benar-benar nyata. Dan sosok Bawo ini dulu pernah ditemui oleh Andi. Tapi waktu itu Mas Tole tetap nggak percaya. Dan setelah Andi ini menjelaskan bahwa waktu itu dia benar-benar ketemu Bawo dengan tampilan yang seperti itu, Mas Tole ngomong sekali lagi, alah itu perasaanmu aja. Nggak ada yang gitu-gitu. Akhirnya Mas Tole tetap nggak percaya. Lah mau gimana lagi, Andi pun sudah nggak mau memaksa Mas Tole untuk percaya. Hari-hari pun berlalu, mereka beraktivitas seperti biasa. Dan pada sekitaran bulan Agustus di tahun 2015, tepat di hari Kamis Legi, Mas Tole itu ngajak Andi. Dia sempat tanya ke Andi siang itu, Ji, nanti malam ikut nggak ke barat sungai? Aku ada tanggapan jaranan. Nah, biasanya di sana itu sering sekali ketika ada acara-acara tertentu, orang-orang sering menanggap acara jaranan atau kesenian kuda lumping. Dan kebetulan Mas Tole ini berperan sebagai jaranan itu atau barongan. Nah, di situ Andi jawab, iya Mas, sembari nganggukkan kepala. Siang itu sebelum berangkat, Mas Tole ini mempersiapkan semua pakaian, meliputi selendang, kain jarit, dan juga kain kafan untuk menjadi sabuk pinggangnya. Dan di situ Andi ini sempat tanya ke Mas Tole, Mas, kenapa sih Mas kok ada kain kafan? Dan Mas Tole itu cuma jawab, ya wis memang itu perlengkapannya seperti itu dari dulu. Sudah sana kamu tidur, biar nanti kamu bisa begadang nemenin aku main jaranan. Ya Mas, tak tidur dulu Mas. Sebelum Andi ini tidur siang, Andi ini sempat ngelihat Mas Tole itu menuju ke belakang rumah. Dia itu bawa barongan Bahwo itu ke sumur belakang dan mulai menyalakan dupa dan juga kemenyan. Andi ini nggak paham sebenarnya apa yang mau dilakukan oleh Mas Tole. Nah, kebetulan waktu itu rumah mereka ini dalam keadaan sepi. Bapak, ibu, dan juga adik-adiknya Andi ini lagi keluar semua. Nah, disitulah ternyata Mas Tole ini melakukan ritual sebelum pentasnya nanti malam. Di situ dia merapalkan mantra-mantra dan seolah dia itu meminta perlindungan, entah meminta perlindungan siapa. Singkat cerita, pentas malam itu pun mulai digelar. Jadi ramai sekali, banyak sekali penonton yang datang, terlihat riuh. Di awal-awal pentas itu dimulai dengan kuda lumping yang keluar, disusul dengan punokawan atau ganongan pada sesi pertama. Dan di sesi kedua, ini adalah kuda kepang dengan celeng atau babi. Dan di sini sebenarnya belum ada tanda-tanda keanehan. Dan pada saat sesi 3 ini akan berlangsung, Andi itu ngelihat ada sosok yang gak asing bagi Andi. Sosok ini ada di atas panggung.
Nah, di samping tukang panja atau orang yang bertugas memukul gamelan itu, di situ Andi ngelihat ada sosok Mbah Wo. Dan Mbah Wo ini lengkap dengan pakaian Jawanya itu. Tapi di situ Andi ngelihat sosok Mbah Wo itu bajunya memang masih pakai baju Jawa. Tapi waktu itu Mbah Wo ini wajahnya dan juga seluruh kulitnya itu warnanya kemerah-merahan. Dan tatapan mata Mbah Wo itu tajam ngelihat ke arah Andi. Di situ Andi ini sebenarnya sempat heran. Yang pertama, kenapa dia bisa melihat Mbah Wo lagi, dan yang kedua, kenapa tampilan Mbah Wo pada waktu itu kulitnya nggak seperti biasa. Dari raut wajah sampai seluruh tubuhnya itu berwarna kemerah-merahan seperti menyala-nyala. Andi pun waktu itu sempat ngelamun sebentar. Akhirnya dia ini dipanggil sama Mas Tole. "Dik, bantu aku Dik, ngerias Dik. Habis ini aku mau tampil." "Oh iya ya Mas." Akhirnya Andi pun menuju ke ruang rias. Dia riaslah kakaknya itu sebisanya. Dan nggak lupa waktu itu Andi juga ngelihat ikatan kain kafan itu yang biasanya dibuat untuk membungkus mulut dari barongan. Ini dimulai dilepas dan dipakai sebagai ikat pinggang. Nah, waktu itu kelihatan juga ada rekan-rekan dari Mas Tole ini yang juga sibuk merias diri. Dan di panggung itu sudah ada beberapa barongan dan juga wayang kepruk yang sudah tampil. Nah, setelah selesai merias, nggak lama kemudian para pemain sesi 3 ini sudah disembuhkan dari kesurupan. Jadi biasanya mereka yang tampil itu selalu kesurupan. Dan ini adalah ciri khas dari jaranan. Dan setelah mereka semua disembuhkan dari kesurupan itu, mereka kembali lagi masuk ke dalam ruang rias. Nah, disinilah giliran dari Mas Tole dan teman-teman mulai naik ke pentas. Pertama kali yang keluar dari gapura adalah keempat penari wayang kepruk, disusul oleh barongan. Nah, disinilah pada saatnya dalang jaranan itu mulai melantunkan Kidung Singo Barong. Semua pembarong itu tampak duduk, termasuk Mas Tole. Singkat cerita, tari rampokan pun mulai terjadi. Kabut kemenyan itu mulai menyeliputi kalangan pemain. Jadi yang terlihat di sana itu seperti kabut asap, yang sebenarnya ini adalah asap-asap kemenyan. Ternyata Andi sempat melihat Mas Tole itu waktu itu belum juga bergerak. Nah, pas Andi ini mau mendatangi kakaknya itu, ternyata sudah terjadi kekacauan. Salah satu pembarong itu berhasil melompati pagar bambu, dan di situ pertunjukan ini dihentikan sementara karena lumayan ricuh waktu itu, karena pembarong berhasil loncat ke area penonton, dan di situ penonton ini merasa terancam. Jadi pertunjukan sempat dihentikan sebentar. Sedangkan waktu itu Mas Tole ini masih tetap di tempat yang di sebelah kemenyan itu. Beliau masih diam. Nah, ketika keadaan mulai kondusif lagi, suara-suara gamelan mulai berbunyi lagi dan usul dari penyelenggara waktu itu langsung dilakukan sesaji. Jadi ada puncak-puncak dari acara ini, yaitu prosesi selamatan, di mana semua pemain dan para pawang jaranan itu duduk melingkar. Di mana semua para pawang jaranan ini duduk melingkari makanan yang disebut sego berkat. Nah, pada saat semua pemain ini duduk, ternyata justru Mas Tole itulah yang berdiri sendiri. Dan dia ini nggak bisa duduk, dia terus bergoyang-goyang, dia terus berjalan ke sana kemari, dan kelihatan waktu itu ada pawang muda yang menghampiri Mas Tole. Jadi Andi ini ngelihat dari kejauhan. Beliau itu mencoba meraih kelambu barongannya Mas Tole. Dan mungkin waktu itu niatnya beliau ini nyuruh Mas Tole supaya duduk seperti yang lain. Ternyata tanpa diduga, Mas Tole yang waktu itu sudah dirasuki sesuatu, justru waktu itu sudah langsung membabi buta. Dan pawang yang waktu itu mencoba menenangkan Mas Tole, ini kepalanya dikepruk sesuatu oleh Mas Tole, sampai-sampai waktu itu kepala pawang ini sempat bocor. Dan darah itu langsung mengucur mengalir dari kepala si pawang ini. Andi yang waktu itu melihat kejadian ini, dan beberapa kru yang ada di sana sekitar 6 orang, ini langsung beranjak dari tempat duduknya, dan langsung mencoba memegangi Mas Tole. Jadi waktu itu karena Andi ada di belakang sendiri, dia cuma bisa melihat 6 orang itu semuanya memegangi Mas Tole. Ternyata 6 orang ini langsung terlempar oleh lemparan Mas Tole. Mereka semua itu nggak bisa memegang badannya Mas Tole. Dan mereka ini menjadi korban keganasan Mas Tole yang sudah dirasuki sosok ini. Jadi suasana waktu itu sudah mulai ricuh.
semua orang yang berusaha memegangi Mas Tole, ini kepala orang-orang ini dikepruk oleh Mas Tole yang waktu itu dirasuki oleh sesuatu. Semua orang histeris. Begitupun juga dengan penonton. Jadi waktu itu, pawang-pawang sesepuh-sesepuh yang ada di sana itu teriak-teriak nyari Andi ini. Adiknya mana ini? Adiknya mana? Karena mereka tahu bahwa Andi yang lebih paham tentang barongan ini. Jadi ketika nama Andi ini dipanggil, Andi pun langsung lari ke pawang tersebut. Dan pawang ini ngomong, ini tolong pegangin masmu pegangin. Andi langsung gak pikir panjang, dia langsung meraih kain kelambu dan badan Mas Tole itu dipegang erat. Dan seketika itu juga badan Mas Tole ini dibanting oleh Andi. Gak tahu Andi ini tenaganya didapat dari mana. Padahal sebelumnya dia melihat sendiri ada sekitar 6 orang lebih yang memegangi badan Mas Tole. Mereka pun terpental. Tapi waktu itu ketika Andi ini merangkul badan Mas Tole dan Mas Tole itu dibanting ke bawah, Mas Tole itu pun jatuh. Dan pada akhirnya Mas Tole beserta barongannya itu pun tepat berada di pangkuan Andi. Dari sinilah semuanya mulai terungkap. Mas Tole yang sedang kerasukan itu menggeliat seperti cacing kepanasan. Dia tuh nunjuk-nunjuk ke arah gamelan. Seakan-akan menyuruh orang-orang atau mereka yang memainkan gamelan ini untuk segera berhenti. Supaya dia ini bisa ngomong. Nah, Andi pun waktu itu panik. Dan pada akhirnya Andi ini dihampiri oleh tetua pawang. Dan beliau mulai berkomunikasi dengan Mas Tole. Jadi setelah alunan gamelan ini berhenti, sang pawang ini pun mulai ngomong dengan Mas Tole yang waktu itu masih kerasukan ini. Nyuwun sewu, jenengan niki sinten, ujar pawang tua ini. Jadi sontak sosok yang merasuki Mas Tole ini langsung terduduk dan justru mengelus-ngelus kepala barongannya. Waktu itu Mas Tole ini berperilaku sangat aneh. Dia duduk dan sambil mengelus barongan-barongan itu. Dan beliau ini ngomong dengan nada yang lirih. Le, tolong terno aku mulai. Timbang cabang bayi iki tak gowo yang alamku. Jadi yang dimaksud cabang bayi ini adalah Mas Tole itu sendiri. Beliau ini yang merasuki Mas Tole itu minta segera dipulangkan. Kalau tidak, Mas Tole ini yang dimaksud cabang bayi itu akan dibawa ke alamnya. Nah, beliau melanjutkan bicaranya. Tolong bengi iki turut tono opo kabeh penjalukanku. Amarga bocah iki wis kelewatan batese. Jadi beliau bilang bahwa si Tole ini sudah kelewatan batas. Dia minta supaya semua keinginannya dituruti semua. Kalau nggak begitu, Tole ini akan dibawa ke alamnya. Enjeh eyang, enjeh. Jenengan badhe kersa napa? Kata si pawang ini. Maksudnya si pawang ini mengiyakan dan juga menanyakan sesuatu. Sebenarnya beliau ini menginginkan apa? Akhirnya beliau pun melanjutkan kata-katanya. Wes mari nosik pentas iki. Mari ngono terno aku mulih. Terus gamelan-gamelan kae gowonen kabeh. Ayam sajen iku gowonen kabeh dan tekeken barongan iki nanggonku awale. Mari ngono ojo digawe maneh, ojo digawe pentas. Aku iki duduk tulinan. Aku duduk tulinan. Nah, beliau pun berujar seperti itu. Mereka yang ada di sana semua takut. Karena nggak pernah sebelum-sebelumnya ada yang merasuki dengan sosok yang tua seperti ini. Sosok ini dianggap sepuh oleh para pawang-pawang ini. Akhirnya beliau pun bilang, "Nggih, eyang, sekedap kula persiapaken." Jadi beliau bilang, "Sebentar eyang, saya siapkan semuanya." Nah, singkat cerita, setelah semua pemain ini disembuhkan dan hanya tersisa Mas Tole yang masih kesurupan, beberapa tim jaranan itu mulai membawa gamelan yang tadi diminta oleh sosok ini. Dan ada juga beberapa yang berboncengan dengan Mas Tole. Mas Tole itu diapit di tengah sepeda motor karena jarak pertunjukan menuju ke rumah Mas Tole itu cukup jauh. Akhirnya mereka pun berangkat. Semua sudah dibawa, ayam sesajen semua dibawa. Apapun yang diminta oleh sosok ini sudah dibawa semua, termasuk peralatan-peralatan gamelan itu. Dan sesampainya di rumah, orang-orang di rumah Andi itu kaget, terutama bapak dan ibunya Andi ini kaget. Loh, kenapa kok banyak orang yang datang ke sini? Apalagi mereka itu bawa peralatan komplit, gamelan dan lain sebagainya. Dan anehnya,
begitu sampai di rumah, Mas Tole itu langsung loncat. Dia loncat seperti harimau dan langsung lari menuju ke belakang rumah. Nah, begitu sampai di sana, Mas Tole ini ngomong ke semua orang, termasuk ngomong ke bapak dan ibunya Andi. Mereka ini disuruh mendengarkan semua pembicaraan dari sosok ini, sosok yang merasuki Mas Tole ini. Akhirnya mereka semua pun diam. Dan sosok ini kembali lagi ngomong, "Tolong ojo gawe aku dolanan. Mergo aku iki duduk dolanan. Bakungmu wae iso ngajeni aku. Kenapa kowe anak putune kok ra iso ngajeni aku? Pokoke iso ra iso, bocah iki tak gawa. Bocah iki tak gawa ning alamku." Nah, disitulah mereka semua itu ketakutan sebenarnya. Karena beliau ini yang merasuki Mas Tole itu sudah mengancam akan membawa Mas Tole itu ke alamnya. Nah, disinilah akhirnya keluarga Andi, bapak dan ibunya Andi itu meminta kepada sosok yang merasuki Mas Tole itu supaya nggak membawa Mas Tole itu ke alamnya. Akhirnya beliau ini pun bilang, "Ya wis, iki gawe sing terakhir, iling-ilingan yole kabeh, yen pisan gas aku digawe dulinan, tak gowo tenan bocah iki." Jadi beliau sempat mengancam seperti itu. Beliau nggak mau lagi dibuat mainan, karena beliau bukan mainan. Kalau sekali lagi ada yang membuat mainan beliau akan membawa Mas Tole menuju ke alamnya. Kira-kira seperti itulah yang diungkapkan oleh sosok yang merasuki Mas Tole ini. Dan nggak lama setelah itu, Mas Tole yang waktu itu masih dalam posisi kesurupan, beliau itu langsung mendatangi Andi. Dan beliau ngomong lagi, "Omong noyo, dukun sing kowe diajak karo masmu kowe, ojo sok iso-isone gur ngono wae kok nglayani aku. Aku rah terima." Jadi beliau sempat mengatakan kalau dia nggak terima dengan dukun yang waktu itu didatangi Mas Tole dan juga Andi. Nah, setelah ngomong seperti itu, dia melanjutkan lagi, "Wes, matur suwun gawe kabeh sing ana ning kene. Aku tak pamit yo. Rahayu budayamu seger waras kabeh." Dan setelah itu, Mas Tole ini pun langsung lemas. Jadi selang beberapa menit kemudian, Mas Tole baru tersadar dari kesurupannya itu. Semua orang yang ada di sana itu lega. Dan akhirnya mereka semua berpamitan, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan barongan ini, setelah mulutnya itu kembali diikat dengan kain, diletakkan langsung di kamarnya Mbah Kung. Nah, singkat cerita, setelah Mas Tole itu selesai bersih-bersih, selesai beliau mandi, akhirnya sekeluarga itu membicarakan singkat tentang barongan tersebut. Mas Tole pun menceritakan semuanya dari awal tentang barongan ini. Disinilah Mas Tole juga mengaku kapok atas semua yang sudah dialami oleh Mas Tole. Dia nggak mau lagi mengulangi hal-hal semacam itu. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya kembali beraktivitas seperti biasa. Dan sekali lagi Mas Tole kembali merantau keluar pulau. Dan pada akhirnya Andi ini diterima kerja di sebuah perusahaan di luar kota Kediri. Dan setiap kali Andi ini pulang ke rumah, dia itu masih sering mendapati barongan itu bergerak dan juga berbunyi sendiri, dak tok dak tok, dinding, dan selalu seperti itu. Seolah-olah Andi ini merasa barongan ini selalu mencoba untuk menyapa Andi. Dan itu terjadi sampai hari ini. Sampai cerita ini diturunkan, barongan ini masih sering berbunyi sendiri. Nah, kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Andi kepada Kembara Sunyi, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah yang dibagikan oleh Andi ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Andi yang telah membagikan cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.